Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'a benar-benar datang. Qad ja'a benar-benar datang kepadamu minallahi dari Allah apa nurun, nabi yang menerangi. Apa nurun, nabi yang menerangi. Wa adapun nur itu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun dan Al-Qur'an. Qur'anun artinya Al-Qur'an. Mubinun yang menjelaskan. Bayyinun artinya yang benar-benar jelas. Zahirun yang sangat jelasnya. Yahdi yang menunjukkan. Yahdi yang menunjukkan bihi dengan kitab, aibil kitabi artinya dengan kitab. Siapa Allah? Allah. Man pada orang ittaba'a yang mengikuti siapa man ridwanahu pada ridhonya Allah. Bi an amana dengan untuknya beriman siapa man subulas salami pada jalan-jalan keselamatan. Subulas salami pada jalan-jalan keselamatan. Turuqos salami artinya jalan-jalannya selamat. Wa yukhrijuhum dan mengeluarkan siapa Allah hum pada man minadh dhulumati dari kegelapan. Minadh dhulumati dari kegelapan. Al-kufri yaitu kufur. Artinya kekufuran, ilan nuri mengeluarkan, ilan nuri pada cahaya. Al-imani artinya iman. Bi'idnihi dengan izin Allah. Bi'iradatihi artinya dengan kehendak Allah. Wa yahdi dan menunjukkan siapa Allah him pada man ila siratin terhadap jalan mustaqimin yang lurus. Dinil islami yaitu agama Islam. Dinil islami yaitu agama Islam. Sebuah kepastian bahwasanya Allah menurunkan Rasul, menurunkan Nabi untuk menjadi petunjuk. Kita ditunjukkan dalam hal apapun. Bagi orang yang mau mengikuti, yang ingin mendapatkan jalan keselamatan, itu hendaknya mengikuti ajaran Rasulullah. Al-Quran itu adalah satu kitab suci yang kalau kita mau mengikuti Al-Quran, Al-Quran ini mukjizat, ini yang sering saya sampaikan, mukjizat yang akan terus kekuatannya bisa dirasakan oleh umatnya Rasulullah sampai kapanpun. Apa saja yang hal-hal penting yang ada di dalam Al-Quran, ada banyak, ya. Tapi Al-Quran itu uniknya Al-Quran itu apa? Pengulangan istilahnya? Pengulangan perintah Allah itu ada di dalam banyak surat. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu kita telaah, isi dari surat ke surat itu sama kurang lebih isinya. Hanya saja biasanya pada surat ini ada penekanan cerita tentang ini. Dalam surat ini ada penekanan tentang waris, misalkan. Kalau di dalam surat An-Nisa ada banyak sekali isinya tentang pernikahan. Ada banyak isi tentang waris, ya, itu di dalam surat An-Nisa. Juga aturan-aturan syariat ada di dalam surat An-Nisa. Kemudian sekarang kita sudah sampai pada surat Al-Maidah dari awal. Ini masih tergolong awal, ya.
tergolong awal isinya. Jadi isi tentang diturunkannya Nabi yang menerangi pada kegelapan ini terus diulang, terus hal-hal yang bersifat kebaikan terus diingatkan di dalam Al-Quran. Hampir di semua surat, ya, seperti kalimat innallaha ala kulli syai'in qadir, terus kemudian kalimat-kalimat wa kanallahu wa alaika, apa itu ada banyak sekali di dalam pengulangan di dalam Al-Quran. Dan siapa yang ditugaskan untuk menyampaikan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Cara Allah menyampaikan wahyu terhadap Rasulullah ini yang hendaknya diterapkan oleh seluruh umat, ya, bahwasanya Al-Quran itu harus dipelajari secara langsung, nggak bisa pakai daring, ya, harus ada guru dan murid. Baik itu belajar yang masih mulai, ya, masih mulai alif ba ta, ya, habis itu membaca Al-Quran. Beda lagi kalau kalian sudah pernah simak Al-Quran, sudah pernah ngaji sama guru, entah itu hafalan, ya, entah itu bil ghaib, entah itu binador, sudah pernah khatam, kemudian deresan lagi. Nah itu kan kalian sudah bisa bacaannya, maka deres sendiri setiap hari. Tapi kalau misalkan belum pernah, orang yang benar-benar awam sama sekali, kok belajar dari internet gitu ya, walaupun ya bisa, kan banyak literaturnya ya, banyak sekali orang-orang juga yang ngajari Al-Quran melalui internet. Yang ngajarin nggak salah, yang sharing ilmu menurut saya nggak salah. Tapi yang menjadi salah itu kalau misalkan kita benar-benar awam, belum pernah belajar langsung sama orang, terus langsung memutuskan untuk belajar dari internet. Nah ini yang tidak sesuai, karena Al-Quran itu, Islam itu diturunkan dengan cara wahyunya Allah itu diturunkan dengan cara mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Rasulullah. Rasulullah diperintahkan untuk belajar langsung dari malaikat Jibril, nggak ada daring-daring itu. Kalau misalkan daring ya wis cukup Allah memberikan langsung kepada Rasulullah nih, itu bila perlu nggak perlu utusan, nggak usah ada utusan, Allah langsung bersuara terus kemudian seluruh umat manusia mendengarkan. Kalau Allah berkehendak bisa, tapi tidak, dunia ini tidak diciptakan seperti itu. Pada ayat ini cukup jelas, bahwa yang cahaya Allah itu ada yang membawa, ada yang diutus untuk membawa penerangan tersebut, ada yang diutus oleh Allah untuk membawa pola hidup, ya, yaitu Rasulullah. Karena manusia itu diciptakan kan ada egonya, nah, di dalam ada nafsunya lah, ada nafsunya. Di dalam nafsu atau jiwa manusia, kalau di dalam istilah bahasa, an-nafsu itu ya jiwa gitu ya. Jiwa manusia itu memiliki 4 sumber kepuasan yang sering saya sampaikan. Kalau di dalam ilmu psikologi lebih dari 4 karena memang sudah dikupas ya. Kalau di dalam Islam itu konsepnya Imam Ghazali itu sumber kepuasan atau sumber kebahagiaan manusia itu ada 4 gitu. Tapi sebenarnya dari 4 ini dioncei lagi ya, dirinci lagi satu persatu. Kalau di dalam Sulam Taufik ya, di dalam Sulam Taufik itu di situ dijelaskan macam-macam dari maksiatnya hati. Itu berarti sumber kepuasan yang seperti sumber kepuasan syaitoniah ya, sumber kepuasan, sumber kebahagiaan yang seperti setan. Kalau di dalam psikologi itu ada istilahnya level of consciousness ya, itu level kesadaran manusia. Level kesadaran manusia itu ya seperti itu, level kesadaran itu banyak dan manusia diciptakan komplit dengan itunya, maka nggak bisa
Allah tidak langsung ngomong kepada manusia. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu itu terus langsung Allah bersuara dan semua manusia mau mendengarkan, itu nggak mungkin karena di hati manusia ada nafsunya. Zaman delok ae nggih di hampir di Sidoarjo ini hampir di semua masjid kalau habis maghrib itu ada pengajian. Kebanyakan kadang-kadang saya pas lewat gitu dengar ada banyak ustadz-ustadz yang ngisi itu, banyak yang dari Pondok Ploso ya, karena Sidoarjo ini ada banyak alumni sana. Termasuk Umi kan juga alumni sana. Kadang saya ikut mendengarkan dan itu apa enggak menyerah ya, takmir Masjid Sidoarjo itu memang setiap habis maghrib ada ustadz yang ngaji di situ. Apakah ketika suara pengajian itu pakai pengeras terus semua orang mau mendengarkan? Kan boten. Sing ono nang gone ngarepe sing ngaji ku ya wis wong papat nggih. Ono bapak-bapak tuwek-tuwek telu. Tapi disetel tengene masjid, disetel banter. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kesadaran manusia itu ada levelnya. Apakah berarti sing ngaji ku gak enak? Boten. Apakah berarti semua orang itu tidak butuh terhadap pengetahuan agama? Juga tidak. Tapi ketika kesadaran manusia untuk belajar itu ya mungkin pas tidak ada nih, atau memang waktunya tidak tepat, tidak diberikan waktu secara khusus, nggak mungkin tiba-tiba langsung mau mendengarkan kan gitu, ya kan? Mungkin yang ikut ngaji di situ yang sudah istiqomah ikut pengajian itu setiap habis maghrib. Nah, ini menunjukkan bahwa nafsu atau kesadaran manusia terhadap ilmu itu bisa dikatakan kalau nggak ada pemicunya itu susah. Maka Allah di dalam menyampaikan kebenarannya tidak langsung pakai hadis ya, pakai suara, mboten. Kalau Allah langsung pengumuman ya ayyuhalladzina amanu, ya wis sing nang jeding pancet nang jeding, sing umbah-umbah pancet umbah-umbah kan gitu ya. Sing kerja nang kebon ya pancet nang kebon gitu. Itu kalau ayat Al-Qur'an disampaikan dengan cara itu. Pasti ketidakpedulian manusia itu mendominasi. Maka karena manusia itu ada nafsu, kesadaran manusia terhadap ilmu itu harus digugah, diangkatlah satu sosok, diangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah itu dunia ini memang bisa dikatakan diciptakan ya untuk Rasulullah, bahwa kelak akan ada nabi di akhir zaman. Itu para nabi sudah diinfo sama Allah, sudah tahu, dan tujuannya Rasulullah ini sudah komplit sebagai nabi akhir zaman, secara karakter, secara intelektual sudah komplit, yang mana Rasulullah, sosoknya Rasulullah ini nanti akan menjadi petunjuk yang ditunjukkan. Mukjizatnya apa? Al-Qur'an, ini sesuai dengan ayat yang ini tadi, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ada membawa cahaya dan kitab suci Rasulullah. Terus bagi siapapun yang mau mengikuti maka akan mendapatkan jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur biidznih. Dengan izin Allah, Rasulullah ini membawa cahaya. Jadi figur di dalam proses belajar mengajar itu harus ada sosok, harus ada figur yang diikuti, nggak cukup ketika sudah ada figur, misalkan sudah ada figurnya ini dalam satu kelompok pembelajaran, atau kita ambil konteks yang sesuai di dalam Al-Quran untuk penerangan petunjuk penerangan agama Islam itu ada Rasulullah diutus. Nah, Rasulullah sebagai sosok sebagai tokoh di dalam kelompok ini, kemudian membangun sistem pertama, pada akhirnya memang yang paling komplit salah satu kesuksesan daripada
masa dakwahnya Rasulullah, kesuksesan dakwahnya Rasulullah itu terintegrasinya antara tokoh dan sistem, antara sosok dan sistem. Ini saling terintegrasi. Maka terbentuklah keberhasilan dakwah Rasulullah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dinil Islami, yaitu agama Islam. Laqad kafaro, benar-benar kufur siapa alladzina, orang-orang. Laqad kafaro, benar-benar kufur siapa alladzina, orang-orang, qalu yang berkata siapa alladzin, innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, ya Allah, itu al-masihu, wal masihu, yaitu al-masih ibnu Maryam, putra Maryam, haitsu ja'alu, ketika menjadikan siapa alladzin hu pada al-masih ilahan, pada Tuhan. Benar-benar kufur ya orang yang mengatakan sesungguhnya Tuhan ya, itu adalah Al-Masih bin Maryam. Wahum, adapun alladzin itu al-Yaqubiyatu, kelompok bangsa Yakub. Firqotun artinya kelompok, minan Nasoro, dari orang-orang Nasrani. Minan Nasoro, dari orang Nasrani. Orang Nasrani itu ada Tuhan Trinitas nih. Trinitas itu isinya ya, yaitu Tuhan Allah, kemudian Isa, kemudian Maryam. Trinitas itu mereka meyakini hal itu, orang-orang Nasrani. Kul, mengucapkanlah engkau, faman, maka adapun siapa itu yang meliku, yang bisa menolak siapa man, itu yang meliku bisa menolak siapa man, ayyadfa'u, artinya menolak siapa man, min adabillahi, dari siksaan Allah, syai'an, pada sesuatu, in aroda, apabila menghendaki siapa Allah, ayyuhlika, pada untuknya merusak siapa Allah, al-masih ibnu Maryam, pada Al-Masih bin Maryam, wa ummahu, dan ibunya Al-Masih, waman, dan orang, fil ardi, yang berada di bumi, jami'an, jami'an ya seluruhnya, man, pada mereka yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Katakanlah kepada mereka, faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masihu ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Katakan kepada mereka bahwa ketika Allah berkehendak untuk merusak seluruh isi bumi ini, siapa yang bisa selamat? Ai la ahada, artinya tidak ada seseorang itu maujud, yang meliku, yang bisa menolak siapa ahad, dalika pada kerusakan tersebut. Walau kana, sekalipun ada siapa al-masihu, al-masih itu ilahan, Tuhan, lakodaro, maka kuasa siapa al-masih alaihi, atas menolak adab, alaihi, atas menolak adab. Ini mengajak orang-orang Nasrani untuk berpikir. Mereka kan juga meyakini bahwa Al-Masih itu salib ya. Bagaimana bisa itu terjadi setelah terus mari kepotoan ya. Orang-orang Nasrani ini akhirnya Injil itu setiap berapa puluh tahun diganti. Jadi Injil itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Yang perjanjian baru isinya apa? Isinya ya pembenaran dari apa yang mereka yakini. Dulu pada zaman Rasulullah, mereka meyakini bahwa
Tuhan yang mereka sembah, yang disalib itu yaitu Tuhannya gitu ya. Bagaimana nalarnya mereka bisa meyakini itu? Mereka meyakini bahwa Al-Masih itu berkorban untuk umatnya. Seluruh kepahitan, seluruh sakit umatnya itu ditanggung sama dia. Lah kok bisa disalib? Maka ayat ini menjelaskan bahwa logika mereka itu nggak masuk. Ayat ini menjelaskan bahwa lah buktinya itu Al-Masih yang kalian anggap sebagai Tuhan itu tidak bisa melawan azab Allah. Pada apa namanya pada surat An-Nisa juga ada diceritakan ya, tentang bagaimana proses disalibnya proses salib yang terjadi yang sesungguhnya. Pada saat itu Nabi Isa sudah diangkat ke langit, kemudian yang ditangkap itu bukan Nabi Isa, tapi kisah itu diyakini oleh orang-orang Nasrani. Kisah tersebut diyakini oleh orang-orang Nasrani. Dan Allah di dalam ayat ini logikanya secara logika saja nggak masuk akal gitu ya. Mestinya kalau itu dianggap Tuhan ya punya kuasa. Walillahi, dan itu tetap bagi Allah mulkus samawati, adapun kerajaan langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wama, dan perkara bainahuma yang berada di samawat wal ard. Yakhluqu, menciptakan siapa Allah ma pada perkara, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah pada ma. Wallahu, adapun Allah ala kulli syai'in, atas tiap-tiap perkara, sya'a, yang menghendaki siapa Allah pada syai' itu qadirun, maha kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa qala, dan berkata siapa al-yahudu, orang Yahudi, wan nasara, dan orang Nasrani, aikulun, artinya tiap satu persatu, min huma, dari al-yahud wan nasara, nahnu, adapun kami, itu abnaullahi, anak-anak Allah. Orang Yahudi dan orang Nasrani mengatakan bahwa mereka adalah abnaullah, anak-anak Allah. Aika abna'i, artinya sebagaimana anak-anaknya Allah, fil kurbi, di dalam kedekatannya, wal manzili, dan derajatnya. Menolak ajaran Rasulullah dengan mengatakan bahwa nabi mereka ini adalah Tuhan ya, dan mereka adalah anak-anak Tuhan. Nah, ini yang dikatakan kepada Rasulullah. Merasa bahwa Rasulullah bukanlah sesuatu atau bukanlah seseorang yang membawa kebenaran. Nah, mereka terus mengelak, padahal petunjuk-petunjuknya sudah sangat jelas, sudah ditunjukkan di dalam kitab suci mereka. Masalahnya penolakan yang mereka lakukan itu nggak logis. Jangan kok kemudian kita beranggapan bahwa Rasulullah itu memaksakan kepercayaan, ya. Al-Quran itu memaksakan kepercayaan. Kalau toh iya Al-Quran memaksakan kepercayaan, itu secara, kalau menurut saya nih, secara sudut pandangnya sudah ya terserah Allah ya, karena ini kitab-kitabnya Allah. Tapi kalau kita lihat dari literatur yang ada di dalam Al-Quran, dari materi-materi yang ada di dalam Al-Quran, sebenarnya Al-Quran itu mengingatkan kembali bahwa tentang isi daripada Taurat dan Injil yang sudah dipalsukan. Jadi Al-Quran sudah dinyatakan di dalam ajaran Rasulullah secara karakter dan namanya sudah disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, tapi kemudian dipalsukan. Al-Quran itu mengingatkan kembali untuk Rasulullah ini tidak memaksakan kepercayaan seseorang, tapi mengingatkan apa yang mereka sudah ubah. Jelas sesat ya, sampai mereka mengatakan nahnu abnaullah, kami adalah
anak-anak Allah, padahal ini kan berarti mensifati Allah seperti sifatnya manusia yang punya anak, kan gitu ya. Kalau di dalam Islam ini nggak boleh, dilarang sama sekali. Nahnu abnaullahi wa ahibba'uhu, dan kekasih-kekasih Allah, wa ahibba'uhu, dan kekasih Allah. Pun mengucapkanlah engkau, kul mengucapkanlah engkau lahum terhadap al-Yahud wan Nasara ya Muhammadu, wahai Muhammad. Nah, jadi kul di situ kitabnya adalah kepada Rasulullah. Falima, maka karena apa, yu'adzibu, mengadab siapa Allah kum padamu bidunubikum, dengan dosa-dosamu. Ing sodaktum artinya apabila benar engkau, fi dzalika di dalam nahnu abnaullah tersebut, wala yu'adzibu, dan tidak mengadab, wala yu'adzibu, dan tidak menyiksa, memberikan siksa. Siapa Allah, siapa al-abu bapak, waladahu pada anaknya, al-abu, walal habibu, dan tidak seorang kekasih, habibahu, pada kekasihnya al-habib. Wa qad adzaba, dan benar-benar menyiksa siapa Allah kum padamu, memberikan adab kum padamu, fa antum, maka adapun engkau itu kadibuna, orang-orang yang berbohong. Enggak ada seorang bapak atau seorang kekasih menurunkan siksaan, memberikan siksaan pada anaknya sampai benar-benar yang misalkan dalam bentuk bencana gitu ya, itu kan nggak mungkin. Jelas wa antum kadibun. Bal antum, bahkan adapun engkau itu basyarun, manusia, miman, dari orang. Min, adapun min itu jumlatun, jumlah. Bal antum basyarun, miman, dari orang, kholaqo, yang menciptakan siapa Allah pada man. Minal basyari, nyatanya dari manusia. Lakum, itu bagimu, ma, adapun perkara, lahum, yang bagi basyar. Ma, adapun perkara, lahum, bagi basyar, wa alaikum, dan itu atas dirimu, ma, adapun perkara, alaihim, yang menimpa atas basyar. Kalau sama-sama manusia ya sama saja. Ketika Allah berkehendak memberikan adab, ya, memberikan satu bentuk pembalasan, maka nggak bisa mengelak, manusia nggak ada yang bisa mengelak. Bal antum basyarun mimman khalaq. Maka dikatakan oleh mufassir, minal basyari lakum ma lahum wa alaikum ma alaihim. Jadi ya berarti kalau kamu manusia, ya, maka apa yang ada pada manusia lain juga lihatan apakah juga ada padamu. Kalau ada ya berarti nggak logis manusia mengatakan bahwa saya anak Tuhan, itu nggak logis. Berikutnya, yaghfiru, mengampuni siapa Allah, liman, bagi orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah, al-maghfirata, pada pengampunan, lahu, bagi man. Wa yu'adzibu, dan memberikan azab siapa Allah, man, pada orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah. Ta'dzibahu, pada menurunkan azab nyaman. La i'tirodo, tidak ada perlawanan itu maujud alaihi, atas Allah. Maksud daripada kalimat yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha itu apa yang dimaksudkan di situ adalah ketika Allah berkehendak mengampuni
atau memberikan azab kepada manusia, tidak ada yang bisa menolaknya. Walillahi, dan itu tetap bagi Allah, malakus samawati, adapun kerajaan langit-langit, wal ardi, dan bumi, wama, dan perkara bainahuma yang berada di antara samawat wal ard. Wa ilaihi, dan itu tetap bagi Allah, al-masiru, adapun tempat kembali. Di dalam Al-Quran itu selalu dijelaskan ya, walillahi mulkus samawati wal ard wama bainahuma, yang berada di antara langit dan bumi, ada ya, ada macam-macam ini yang ada, planet, bintang, bulan, apa itu namanya, yang ada di seluruh alam semesta ini, baik yang berada di bumi yang kita injak, langit yang berada di atas kita, dan di antara langit dan bumi itu ada hal-hal yang berada di antara langit dan bumi. Di zaman modern pada akhirnya kita bisa tahu itu, bahwa bintang itu ternyata macam-macam kan gitu ya. Terus kemudian ada bulan, ada planet-planet yang macam-macam. Itu siapa yang menciptakan? Allah sudah katakan di dalam Al-Qur'an, konsep tentang pengetahuan, ilmu pengetahuan tentang itu semua sudah diungkap lebih dulu di dalam Al-Qur'an. Sudah diungkap di dalam Al-Qur'an bahwa di antara langit dan bumi itu ya Allah yang ciptakan. Belakangan saya melihat ada berita nih, NASA itu mulai siap-siap bangun hunian, bangun perumahan di mana? Di Mars. Karena katanya Mars dengan bumi itu hawane meh podo, cuacanya hampir sama. Kalau manusia nggak perlu kesulitan untuk beradaptasi. Dipikir apakah ini karena hebatnya NASA? Tentu saja tidak. Bahwa hal itu sudah mungkin saja terjadi karena ada kehendak Allah. Karena ada kehendak Allah. Dan atas kuasa Allah, apakah itu nanti NASA benar-benar berhasil membangun di sana? Kalau berhasil, yaitu kehendak Allah. Bagaimana nalarnya kalau itu kehendak Allah? Orang-orangnya NASA ini kan manusia. Manusia ciptaan siapa? Allah. Apakah hewan kepikiran bangun? Misalkan burung kan yang bisa terbang, wis asli sok terbang penciptaannya. Apa kepikiran burung itu bikin sarangnya di Mars? Nggak ada kepikiran. Kalau toh itu nanti terwujud, tetap atas kehendak Allah. Kenapa? Karena manusia ciptaan Allah. Kembalinya ke situ lagi. Sekarang ada daerah-daerah yang danaunya buatan. Kayak di Yaman, di Yaman itu ada satu danau yang cukup besar. Di sana itu memang dipakai untuk biar ada pengairan gitu ya. Dan itu danaunya buatan. Nggak usah heran zaman sekarang lautan di Oro, habis itu yang daratan dikerok, ya memang seperti itu. Akhirnya ekosistem juga rusak. Sekarang ini kenapa cuaca sangat-sangat panas nih? Lapisan ozon itu lubangnya sekarang yang paling besar di dalam sejarah. Sekarang berlubangnya lapisan ozon itu yang terbesar. Jadi luas lubang saat ini itu seluas negara Brazil, lebih luas daripada negara Brazil. Ini yang paling lebar sepanjang sejarah. Maka cuaca di hampir seluruh dunia ekstrim. Di Indonesia kita juga kena imbasnya. Di Indonesia apa yang terjadi? Ya panas, nggak ada produksi hujan. Padahal sekarang juga bulan Oktober. Bulan Oktober itu mestinya sudah hujan, tapi belum hujan. Produksi hujan rendah. Produksi hujan rendah karena tidak ada garam dari laut ini yang menguap ke awan, nggak ada produksi awan, maka curah hujan jadi sangat-sangat jarang, jadi nggak ada hujan. Ini siapa yang berkuasa? Allah. Atas kekuasaan Allah lapisan ozon jadi bolong, manusia bisa mengendalikan? Nggak bisa, itu kecerobohan manusia.
merasa bisa ini bisa itu, padahal ada dampaknya di bumi, ada dampaknya di bumi. Dikit lagi nih, bal antum basyarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha walillahi mulku samawati wal ard wa ma bainahuma. Wama dan perkara bainahuma yang berada di antara samawat wal ard. Wa ilaihi dan itu tetap bagi Allah al-masyiru adapun tempat kembali. Al-marji'u artinya tempat kembali. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Al-Fatihah.